Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Arliando Ibrahim Valian dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2114151041. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Teknologi Biopori untuk meningkatkan ketersediaan air, tanah, serta mengurangi sampah organik di Desa Puron, Sukoharjo. Hal-hal yang dikaji pada PPT kali ini yaitu pendahuluan, metode pelaksanaan, dan hasil pembahasan. 1. Pendahuluan. Desa Puron merupakan salah satu desa di bagian selatan Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi dan letak geografis desa mempengaruhi terhadap curah hujan yang ada di daerah Indonesia. Kondisi tanah yang kering juga menyebabkan ketersediaan air tanah yang semakin menurun. Krisis air ini menyebabkan jumlah air yang tersedia di akuifer atas cekung air tidak mencukupi. Terdapat kebutuhan pemakaian air di masyarakat. Sedikitnya air yang tersedia juga menyebabkan tumbuhan cepat mati dan pertanian kurang menarik untuk dikembangkan di daerah tersebut. Kelompok mitra telah berusaha untuk membuat penghijauan di lahan-lahan tandus khususnya khas desa yang ada di perbukitan Desa Puron. Usaha ini belum berhasil meningkatkan fungsi lahan perekonomian masyarakat. Beberapa penyebab yang dialami berdasarkan survei tim pengabdi di lapangan adalah 1. Ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, keberadaan pasiman penyebab debit air tanah semakin berkurang, khususnya pada musim kemarau. Ketiadaan daerah resapan yang ditandai dengan keringnya pepohonan di musim kemarau. Yang ketiga yaitu kualitas tanah yang gersang sehingga tanaman hijau sulit tumbuh. Program kemitraan masyarakat ini berupaya untuk mengatasi masalah mitra dengan mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk melakukan konservasi sumber daya air dengan penerapan teknologi sederhana dan murah. Penerapan teknologi yaitu dengan pembuatan lubang resapan biopori. Konsep teknologi biopori merupakan salah satu langkah selektif untuk meningkatkan jumlah resapan air ke dalam tanah. Untuk memperbaiki kualitas tanah, penerapan teknologi biopori juga dapat dijadikan sebagai tempat pengolahan limbah, terutama sampah organik, yang dapat dijadikan kompos organik sehingga permasalahan sampah pada mitra dapat terselesaikan. Dan tumbuhan dekat resapan mampu hidup di musim kemarau. 2. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat dibagi beberapa tahap. Kegiatan dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan mitra secara umum. Pengabdian menggunakan metode perancangan, sosialisasi, pembuatan, implementasi, metode pembelajaran entrepreneurship berbasis teknologi biopori. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra masyarakat di Desa Puron, Hulu, Sukoharjo, Jawa Tengah yang dipraktekkan langsung. Berikut adalah cara pengabdian kali ini. Yang pertama yaitu mulai persiapan dan survei, sosialisasi, pelatihan. Jika pelatihan tidak berhasil, kembali ke sosialisasi. Jika berhasil, langsung ke pembuatan teknologi biopori. Lalu dilanjutkan dengan mentoring dan evaluasi dan selesai. 1. Peran dan tugas pengabdi. Tahap
persiapan dan survei yaitu melakukan identifikasi karakter lahan dan kondisi fisik lingkungan pemukiman. Memetakan lahan-lahan terbuka baik di halaman rumah maupun di ruang terbuka yang ada di lingkungan pemukiman yang potensial untuk dibuat lubang biopori. Kemudian, menentukan target lokasi pembuatan biopori oleh masyarakat. Yang kedua yaitu sosialisasi dengan menggunakan metode presentasi agar masyarakat Desa Puron, Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah mengetahui, memahami, dan lebih responsif memanfaatkan halaman rumahnya untuk resapan air. Yang ketiga itu tahap pelatihan pembuatan biopori, yaitu melakukan penyuluhan dan workshop mengenai pengenalan peralatan dan bahan material yang diperlukan untuk pembuatan biopori, serta pelatihan pembuatan biopori secara berkelompok. Lalu yang keempat yaitu tahap implementasi kegiatan pembuatan biopori, yaitu dengan melakukan pembuatan lubang-lubang biopori di lingkungan pemukiman, khususnya pada area-area yang telah dipilih dan disepakati oleh masyarakat. 2. Peran dan tugas mitra. Partisipan mitra sudah ada mulai dari awal kegiatan, sosialisasi sampai kegiatan berupa pembuatan biopori di lingkungan perumahan. 1. Tahap sosialisasi. Partisipan mitra berupa keikutsertaan. 1. Tahap sosialisasi. Partisipasi mitra berupa keikutsertaan dalam rapat, menyediakan tempat dan makanan dan minuman saat rapat. Sosialisasi gambar. Kegiatan sosialisasi gambar dilakukan oleh mitra. Dalam hal ini adalah pengurus paguyuban dan pengurus RT. Yang kedua yaitu tahap pembentukan tim. Tim yang dibentuk berasal dari warga, baik untuk tim perencana maupun tim pelaksana. Tim perencana berawal dari warga yang mempunyai latar belakang pendidikan teknik bangunan atau yang berpengalaman dalam perencanaan biopori. Yang ketiga yaitu pelatihan dalam pembuatan penerapan teknologi biopori agar masyarakat semakin mengerti arah dan tujuan pengabdian. Lalu pelaksanaan pembuatan biopori. Tim pelaksana pembangunan merupakan warga ataupun dapat dibantu tukang atau tenaga bangunan dari luar wilayah RT. Yang ketiga yaitu evaluasi pelaksanaan pengabdian. Melakukan evaluasi secara keseluruhan tentang keberhasilan program pengabdian dengan mentoring, kegiatan pelaksanaan dan pendampingan, penjadwalan waktu pengabdian serta memastikan semua proses dan tahapan pengabdian sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Analisa hasil dilakukan untuk keberlangsungan program, laporan, dan evaluasi berkelanjutan untuk program pengabdian. Lalu hasil dan pembahasan. Adapun hasil yang dicapai pada program kemitraan masyarakat dengan konsep biopori sebagai penanggulangan krisis air dan pemanfaatan sampah organik sebagai kompos dengan metode pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan sosialisasi, yang kedua perancangan dan pembuatan teknologi biopori, yang ketiga yaitu mentoring dan evaluasi kegiatan. Program kemitraan masyarakat dalam bentuk pengabdian melalui penerapan teknologi biopori pada masyarakat Desa Puron, Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah telah berhasil dilakukan. Hal ini tercermin pada tingkat antusias dan ketertarikan terhadap pembuatan lubang biopori dan mampunya masyarakat dalam menerapkan konsep tersebut secara mandiri. Penerapan teknologi biopori merupakan program pengabdian yang dapat memecahkan masalah. Penerapan teknologi biopori merupakan program pengabdian yang dapat memecahkan masalah ketersediaan air dan sampah organik di lingkungan sekitar. Biopori berfungsi sebagai lubang resapan air, sehingga air memiliki cadangan dan mengurangi dari permasalahan akan banjir juga, menyuburkan tanah. Hal ini ditandai dengan penghijauan kembali tumbuhan di lingkungan sekitar pelaksanaan program.
Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.